Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristiani, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan Keperawatan Senjawa. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan tentang PHBS di era pandemi COVID-19. Di sini saya akan menyampaikan dua materi, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, materi yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian PHBS, kemudian yang kedua, indikator dalam PHBS di era pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PHBS tersebut. Yang pertama yaitu PHBS merupakan pendekatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Kemudian, perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mengeluarkan pengalaman mengenai perilaku hidup bersih dan sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada beberapa informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup bersih dan sehat. Kemudian untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang indikator dalam PHBS di era pandemi COVID-19 yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menggunakan masker. Menggunakan masker yang baik dan benar ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik. Kemudian yang kedua, pastikan hidung, mulut, dan dagu tertutup seluruhnya. Bagian yang berwarna berada di depan dan bagian yang berwarna putih berada di dalam. Kemudian yang ketiga, tekan bagian atas masker yang ada kawat agar sesuai dengan bentuk hidung. Kemudian selanjutnya, cara membuka masker yang baik dan benar. Yang pertama, ganti masker jika rusak dan kotor. Kemudian yang kedua, lepas bagian masker atau tali telinga atau di bagian telinga. Kemudian buang masker ke tempat sampah. Yang ketiga, cucilah tangan pakai sabun atau bahan berbasis alkohol dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, karena mencuci tangan bisa mengurangi bakteri yang ada di tangan kita. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Dengan kita menjaga jarak, kita bisa menjaga diri kita dan orang lain. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Dengan makan makanan yang bergizi, kita bisa menjaga kesehatan kita. Contohnya seperti makanan yang bergizi seperti nasi dan kentang. Selanjutnya yang berbahan vitamin, yaitu bisa dari buah-buahan seperti kacang-kacangan dan telur. Kemudian yang kelima, memperhatikan etika saat batuk dan bersin. Jika kita batuk atau bersin, sebaiknya kita menutup wajah kita menggunakan tangan atau menggunakan masker. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan sebagian dari hidup kita sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, olahraga teratur. Dengan berolahraga kita bisa menambah daya tahan tubuh kita. Selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan, hindari menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Benedikta Safira Joralova dengan NIM 201111007. Di sini saya akan membuat video penyuluhan dengan 2 poin penting. Yang pertama itu adalah klasifikasi perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang kedua itu adalah sasaran perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut cuplikannya. Baik, poin yang pertama itu adalah klasifikasi perilaku hidup bersih dan sehat di era pandemi COVID-19. Beberapa langkah efektif dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Selain menjaga jarak dan isolasi mandiri, penerapan PHBS itu
juga mampu meminimalisir kemungkinan terpapar virus. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat diterapkan yakni dengan membiasakan diri mencuci tangan setiap hari agar daya tubuh meningkat, dan jika sakit sebaiknya tidak bertemu orang lain dan menjaga jarak kepada orang lain yang sembuh. Nah, sebaiknya jika batuk atau bersin menerapkan etika batuk dan bersin, menggunakan masker dan menjaga jarak. Bagaimana Ibu, paham? Baik, selanjutnya adalah poin kedua, yaitu sasaran perilaku hidup bersih dan sehat di era pandemi COVID-19. Nah, jadi pastinya sasaran utama pada PHBS di era pandemi COVID-19 itu adalah ya seluruh masyarakat. Dimulai dari untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam menangani COVID-19 ini yaitu adalah penyuluhan yang saya lakukan kepada Anda. Nah, untuk informasi ilmiah kepada seluruh masyarakat tentang COVID-19, pengetahuan apa sih dampak dari COVID-19 ini? Baik, pengetahuan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang menjadi sasaran dalam pemberi informasi yang edukasi dengan metode yang lebih inovasi kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf jika melakukan kesalahan. Selamat siang dan terima kasih. Perkenalkan, nama kakak Kasiana Amanda. Kakak dari kampus Poltekkes Singkawang. Di sini kakak akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari PHBS. Jadi yang pertama kakak akan menjelaskan tentang tujuan PHBS. Jadi tujuan PHBS itu adalah tentang pengalaman mengenai perilaku hidup sehat dan bersih melalui keluarga, individu, masyarakat, dan kelompok. Adapun berbagai informasi yang dapat dibagikan melalui sikap dan perilaku terkait cara hidup sehat dan bersih. Kemudian tujuan utama dari PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui kehidupan sehari-hari yang lebih bersih dan sehat. Dan manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang paling utama adalah tercapainya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bakal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup sehat dan bersih yang menjaga kebersihan dan memahami standar kesehatan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak. Dipersilakan. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Tisna Salia. Kakak dari kampus Poltekkes Singkawang. Yang hari ini kakak akan memberikan penjelasan tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di era pandemi COVID-19. Kita langsung saja kepada kakak, dipersilakan. Baiklah, sudah didengarkan tadi penjelasan dari Kak Manda mengenai manfaat dan tujuan dari PHBS. Nah, untuk itu jika ada yang masih kurang dimengerti, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada ya. Kalau misalnya tidak ada, kakak yang gantian bertanya boleh? Jadi coba sebutkan apa-apa aja indikator dari PHBS. Gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, memakan makanan yang bergizi, dan berolahraga. Oke, jawabannya berarti sudah paham tentang penjelasan dari kakak tadi. Baiklah, jadi kesimpulannya PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan oleh diri sendiri sehingga mampu menolong diri sendiri atau keluarga dalam bidang kesehatan. Kemudian indikatornya seperti yang disebutkan oleh adik tadi seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, makan makanan bergizi, berolahraga, dan lain sebagainya. Kemudian manfaatnya untuk kita agar kita lebih sadar akan kesehatan dan lebih paham makna dari sehat tersebut. Kemudian tujuannya untuk diri kita masing-masing agar kita bisa memberi informasi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita tentang arti yang sehat sebenarnya. Baiklah, sekian informasi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah bersedia berpartisipasi dalam penjelasan hari ini. Baiklah, sekian dari kakak-kakak semuanya. Kami ucapkan terima kasih dan